Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Akes Hilmi Maksum dengan NIM akhir 136. Saya Ahmad Tasil Azim dengan NIM akhir 137. Saya Lutfi Alif Azhara dengan NIM akhir 139. Di sini kami akan menjelaskan tentang seputar Koperasi Desa Merah Putih. Apa itu Koperasi Desa Merah Putih? Koperasi ini merupakan gerakan ekonomi rakyat berbasis desa yang dibentuk untuk memberdayakan masyarakat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan kepemilikan bersama. Adapun tujuan antara lain menyediakan layanan keuangan syariah, terutama simpanan dan pinjaman bebas riba, membuka akses pasar untuk hasil pertanian, peternakan, dan UMKM secara kolektif dengan harga yang adil. Selanjutnya, menyediakan bahan pokok dan logistik dengan harga yang terjangkau dan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan digitalisasi untuk usaha desa. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, yaitu pemerintah menargetkan akan membangun koperasi desa Merah Putih sampai 80.000 koperasi desa Merah Putih dengan peluncuran nasional pada tanggal 12 Juli 2025 saat Hari Koperasi. Selengkapnya untuk membahas tentang seputar koperasi desa Merah Putih secara detail, kami telah menghadirkan narasumber yang memiliki pengalaman dalam bidang koperasi. Baik, kami di sini sudah bersama narasumber yaitu Bapak Jenal Arifin yang dimana beliau memiliki pengalaman dalam bidang koperasi. Untuk selanjutnya mungkin ada sedikit pengenalan dari Bapak Jenal Arifin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan, tentu saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang nanti akan kita bicarakan memberikan tambahan informasi yang mungkin selama ini sudah diperoleh. Saya tidak tahu persis kenapa kemudian saya dijadikan sebagai narasumber kaitan dengan koperasi Desa Merah Putih ini, tapi tentu dalam bidang koperasi, meski saya selama kurang lebih 10 tahun bergelut di pembiayaan koperasi, yakni di Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Tidak hanya dalam pembentukan skema pembiayaan syariah, tapi saya juga terlibat dalam pengurusan proses operasional koperasi, terutama ketika menjadi Direktur Umum dan Hukum di Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Jadi mungkin salah satu pertimbangan kawan-kawan itu kali ya, meminta saya menjadi narasumber. Baik, silakan. Kira-kira apa yang mau ditanyakan? Mungkin yang pertama tuh Pak, menurut pandangan Bapak sih, bagaimana ya apa sih yang menarik dari koperasi Desa Merah Putih ini? Terus koperasi apa yang membedakan koperasi ini dengan koperasi-koperasi lain? Dan menurut Bapak, apakah koperasi seperti ini dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat desa di masa yang sekarang? Baik, yang pertama hal yang menarik saya kira dari koperasi Desa Merah Putih. Nah, koperasi ini merupakan sebuah kehendak dari Pak Presiden ya, untuk menggerakkan ekonomi di desa gitu. Jadi pembangunan mulai dari desa. Salah satu kelembagaan yang menurut Pak Presiden bisa diandalkan untuk menggerakkan ekonomi desa adalah Koperasi Desa Merah Putih. Sebetulnya kalau saya lihat awalnya itu adalah program besarnya adalah ketahanan pangan ya, ketahanan pangan. Jadi karena Pak Presiden sangat concern terhadap program ketahanan pangan, tentu ketahanan pangan ini tidak bisa hanya dikerjakan dari sisi objeknya saja, tapi dari sisi subjek pelaku, ya. Nah, salah satu subjek atau pelaku dalam konteks memperkuat ketahanan pangan itu adalah kelembagaan. Di antara yang paling cocok untuk masyarakat menurut Pak Presiden adalah koperasi, yakni Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, yang menarik dari Koperasi Desa Merah Putih ini
kalau kita baca dari Inpres nomor 9 tahun 2025 itulah. Nah, hampir seluruh kementerian di tingkat pusat itu terlibat tuh dalam proses pembentukannya, dalam proses operasionalnya gitu. Itu hampir seluruh 80% kementerian itu terlibat dalam proses itu. Nah, bahkan kalau kita baca detail di Inpres 9 2025 sampai pada level tingkat provinsi, gubernur menjadi ketua gitu ya. Kemudian di tingkat kabupaten kota juga wali kota dan bupati juga menjadi ketua dalam proses pembentukan Kopdes Merah Putih ini. Jadi dalam sejarah kelembagaan koperasi baru tahun inilah atau baru momen inilah Koperasi Desa Merah Putih itu mendapatkan atensi yang luar biasa dari seluruh pemangku kebijakan ya, dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah atau bahkan sampai ke tingkat desa gitu. Itu hal yang menarik ya terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Lalu yang kedua, yang membedakan dengan koperasi lainnya, Kopdes ini tidak berbasis komunitas ya, atau tidak berbasis tidak berbasis komunitas dan tidak berbasis baik etnis, suku atau agama gitu ya. Tapi ini berbasis masyarakat yang tentu masyarakat ini memiliki ragam budaya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, karena koperasi ini tidak berbasis komunitas tapi berbasis kelembagaan yakni desa, jadi proses pembentukannya saya kira ini jauh lebih mudah gitu. Jauh lebih mudah. Nah, kalau koperasi itu berbasis komunitas kan minimal ada 20 orang ya yang memiliki keinginan yang sama, punya visi dan misi yang sama untuk mendirikan koperasi, baik koperasi simpan pinjam lah, atau koperasi produsen lah, atau koperasi konsumen. Itu kan harus menyamakan dulu tuh persepsi, visi dan misi dari para anggota atau para pendiri koperasi itu tersebut. Tapi kalau Koperasi Desa Merah Putih ini memang sudah menjadi sebuah kewajiban desa berdasarkan instruksi presiden untuk mendirikan koperasi itu. Jadi karena ada instruksi presiden, kemudian pengelolanya gitu ya, bahkan inisiasinya gitu, kemudian asistensinya itu dilakukan oleh pemangku kebijakan dari pusat sampai tingkat bawah yakni desa. Saya kira prosesnya akan sangat cepat. Inilah yang kemudian membedakan antara Kopdes Merah Putih dengan koperasi-koperasi lainnya gitu. Dalam sepanjang sejarah, sepengetahuan saya baru kali inilah proses pembentukan koperasi yang dilakukan secara masif berdasarkan Inpres didirikan oleh hampir seluruh desa di Indonesia gitu. Nah, yang ketiga yang menarik dari Kopdes Merah Putih gitu ya, selain kedua hal tadi, saya kira ada atensi kaitan dengan masalah capital atau modal gitu ya, yang umumnya kalau koperasi biasa, misalnya berbasis komunitas gitu ya, itu kan modal awal berdasarkan kesepakatan yang disepakati oleh para pendiri. Kemudian ketika sudah running, ada orang ingin menjadi anggota, itu kan ada kewajiban untuk menyetor, ada yang disebut dengan ya simpanan pokok, ada simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan-simpanan itulah yang kemudian menjadi capital atau modal yang akan menggerakkan koperasi itu sendiri. Tapi kalau Kopdes Merah Putih itu kan nanti informasinya dan kayaknya sekarang masih digodok dan belum final, itu nanti akan diberikan pembiayaan oleh Himbara atau juga kerjasama dengan BUMN gitu. Saya kira itu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah Koperasi Desa Merah Putih ini terlalu cepat didirikannya? Yang dilihat itu memang Koperasi Desa Merah Putih ini akan diluncurkan secara nasional pada tanggal 12 Juli 2025 ini bertepatan dengan Hari Koperasi. Yes. Kalau targetnya hanya pendirian, final pendirian yakni keluar akte pendirian koperasi, saya kira bagus gitu ya.
dan mungkin bisa dibilang terlalu cepat gitu ya. Tapi karena ini merupakan kehendak Presiden yang diinstruksikan kepada seluruh jajarannya, sekitar 80% lah menteri terlibat, termasuk instruksi kepada gubernur, wali kota, dan bupati. Jadi saya kira lebih bisa lebih cepat. Dan kalau ditanyakan terlalu cepat, ya memang karena harapannya adalah cepat. Nah, tapi kalau dari sisi pengelolaan operasionalnya memang betul ini terlalu cepat dan terlalu terburu-buru. Mengapa? Karena pengelolaan koperasi itu tidak semudah mengelola usaha yang lain ya, karena melibatkan banyak stakeholders gitu ya. Tapi karena ini Koperasi Desa Merah Putih yang harapannya nanti bisa membangun desa dengan basis ekonomi dari desa, sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh desa gitu ya, dikelola oleh orang-orang desa gitu ya, masing-masing desa gitu ya. Kemungkinannya dua, kalau manpowernya bisa memiliki knowledge gitu ya, knowledge baik knowledge bisnis maupun knowledge dalam konteks capacity buildingnya, kemampuan knowledge-nya itu oke, termasuk manajemennya, ya Kopdes ini bisa running well gitu loh. Tapi kalau manpower yang terlibat dalam konteks pengelolaannya tidak memiliki knowledge yang bagus, baik dari sisi manajemen maupun pengelolaan detail koperasi, teknis-teknis berkoperasi, saya kira operasionalnya, saya bukan mendahului ketentuan yang maha kuasa, tapi prediksi saya akan banyak mandeknya dibandingkan dengan berjalannya gitu lah. Karena itu yang terpenting itu setelah nanti terbentuk Kopdes ini ditandai dengan keluarnya akte notaris, yakni akte pendirian koperasi, harus segera melakukan kapasitas kelembagaan ya. Dan yang kedua harus segera melatih seluruh pengurus dan pengelola gitu ya, yang akan terlibat dalam konteks pengelolaan koperasi itu sendiri gitu. Karena kalau tidak, ya mohon maaf, kalau jadi Bank Himbara memberikan pembiayaan kepada Kopdes, mungkin akan banyak dana itu dihabiskan untuk operasional saja, terutama untuk gaji dan lain sebagainya. Sedangkan bisnis yang diharapkan bisa bergerak dan menjadi sumber pendapatan itu mungkin belum bisa berjalan dengan baik dan efektif gitu. Yang kita tahu tuh kalau di desa itu ada lembaga keuangan selain koperasi itu ada BUMDes ya Pak? Ya, ya. Yang dimana belakangan ini ada kekhawatiran tugas dan fungsinya itu akan bergesekan. Ya. Menurut Bapak, apakah benar potensi gesekan di lapangan? Bagaimana sebaiknya peran keduanya diatur agar saling melengkapi, Pak? Ya, memang saya sih awalnya lebih cenderung dan condong merevitalisasi BUMDes sebagai kelembagaan yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Dan posisi sekarang BUMDes itu sudah berbadan hukum dan berbadan usaha. Artinya sudah bisa juga dia menjadi satu unit usaha yang dikelola oleh masyarakat untuk menggerakkan ekonomi di desa gitu loh. Tapi ternyata mungkin ada pandangan lain dari pemangku kebijakan terutama Pak Presiden, justru yang dipilih adalah koperasi desa. Padahal dari sisi kelembagaan BUMDes itu sudah lengkap ya, sudah lengkap dan sudah banyak juga BUMDes yang berhasil menjadi pionir pembangunan ekonomi desa dan menggerakkan ekonomi desa. Nah, kalau ditanya apakah ada potensi gesekan, tentu kalau tidak dikelola dengan baik ya antara koperasi desa Merah Putih dengan BUMDes, ya mereka berada dan bergerak pada ceruk ekonomi dan bisnis yang sama di tingkat desa gitu ya. Karena itu sinergitas antara Kopdes dengan BUMDes menjadi salah satu kunci untuk mendukung keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih itu sendiri. Jadi better bagaimana kepala desa gitu ya
memposisikan BUMDes sebagai sharing partner untuk koperasi gitu ya. Sharing partner untuk koperasi. Jadi BUMDes yang mohon maaf mungkin yang sudah bagus-bagus memiliki unit usaha dan unit bisnis yang bagus itu menjadi salah satu handicap yang akan dijadikan sebagai pendukung untuk ekonomi untuk koperasi Desa Merah Putih. Jadi kalau bergerak masing-masing ini berada pada ceruk yang sama tapi harusnya adalah sinergi dan BUMDes dijadikan sebagai sharing partner gitu ya dalam konteks pengelolaan ekonomi atau dalam konteks ketahanan pangan di masing-masing desa gitu. Jadi kecermatan masing-masing kepala desa dalam mengelola baik itu BUMDes maupun koperasi desa sehingga tidak ada gesekan, tapi justru bagaimana saling melengkapi dan saling mensupport antara dua kelembagaan itu gitu. Saya kira itu. Pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Menurut Bapak, Koperasi Merah Putih ini benar-benar bisa memperbaiki ekonomi di Indonesia atau menjadi lebih baik lah ekonomi di Indonesia atau malah menimbulkan masalah baru gitu? Ya, kalau pertanyaannya itu saya sih berasumsi 50-50 ya, 50-50. Nah, setengah bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat, terutama yang di mana desa itu memiliki potensi ekonomi yang banyak dan besar gitu ya. Nah, setengahnya lagi, kenapa saya kemudian 50% itu adalah pesimis? Karena track record dan historical bahwa pemerintah memberikan atensi yang besar untuk bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat dengan program ketahanan pangan dulu juga pernah dilakukan Mas, begitu ya. Ada namanya kalau masa zaman Pak Adi Sasono Menkop itu ada kredit usaha tani gitu ya. Dan banyak kredit-kredit serta dana-dana bergulir gitu yang disalurkan ke masyarakat untuk menggerakkan ekonominya baik berbasis pertanian, kelautan dan lain sebagainya gitu ya. Justru bukan saya memandang itu negatif, tapi kenyataannya memang mungkin saya tidak tahu persis angkanya berapa gitu. Lebih dari 7% itu gagal ya. Dan kemudian dana yang disalurkan itu menjadi macet dan menjadi masalah. Ketika saya aktif di lembaga pengelola dana bergulir, ada namanya program pengalihan dana bergulir. Itu pun untuk menarik dana yang dulu disalurkan program-program pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan itu menjadi temuan BPK, kayaknya sampai sekarang juga masih ada yang tertunggak gitu ya. Meskipun akhirnya pengelolaan dana bergulirnya diserahkan ke lembaga khusus yang di lembaga pengelola dana bergulir, tapi program itu yang lama itu belum selesai masalahnya gitu. Nah, karena itu maka kuncinya saya bilang tadi gitu ya. Kalau seandainya betul pemerintah mau memberikan dana kepada Kopdes apapun itu bentuknya, apalagi itu adalah sifatnya pinjaman, pembiayaan gitu ya dari Bank Himbara ke Kopdes. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi salah satu potensi efek negatif di kemudian hari. Nah, terutama bagi Kopdes yang secara bisnis belum kuat gitu loh. Misalnya 3 miliar di drawdown ke Kopdes, setengahnya untuk operasional, setengahnya untuk bisnis. Nah, yang setengahnya untuk bisnis ini kan belum tentu dalam jangka waktu 1-2 bulan sudah mendapatkan profit. Tapi di satu sisi operasional itu kan tidak bisa dihentikan untuk kantor, untuk administrasi, untuk gaji dan sebagainya. Ini kan tidak mungkin di stop. Tapi di sisi lain operasional terus berjalan menggunakan dana ini. Di sisi kanan bisnis belum terlalu oke. Apalagi mendapatkan profit, apalagi profit yang hampir sama dengan operasional yang dikeluarkan. Jadi kalau dalam istilah pengoperasi ada namanya BOPO, biaya operasional dan pendapatan operasional. Yang bagus itu kan minimal balance, apa yang didapat bisa mengcover apa yang dikeluarkan. Syukur-syukur kalau pendapatan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya operasional. Jadi kalau BOPO-nya sudah tidak seimbang, lebih banyak
operasional yang dikeluarkan dibandingkan dengan profit yang diperoleh, itu pasti modal akan tergerus. Bisa jadi 1 tahun duit itu hanya untuk biayain operasional saja gitu, bisnisnya belum, apalagi mendapatkan profit atau pendapatan gitu. Saya kira itu. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk menjelaskan tentang seputar koperasi Desa Merah Putih ini. Mungkin cukup sekian itu saja penjelasan dan maupun wawancara tentang seputar koperasi Desa Merah Putih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.